I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Apa kamu bilang barusan? Hah? Tanya Kenzo. Enggak deng, enggak ada kok pak. Bapak baik dan sangat-sangat baik, ujar Clarista sambil tersenyum terpaksa ke arah Kenzo. Saya sudah tahu isi dalam otakmu itu. Sekarang ayo kita pergi ke rumah mama, ajak Kenzo pada Clarista. Dan untungnya kau adalah gadis kesayanganku. Ya, ayo, jawab Clarista. Ting tong, tok tok tok. Ma, assalamualaikum, panggil Kenzo. Mama, ceklek. Kemana sih mama? Kok dari tadi Kenzo gak dibukain pintu? Dateng-dateng bukannya ngucapin salam, malah ngomel gak jelas. Dasar anak orang, gumam sang mama sambil melirik ke samping Kenzo, lantaran ada seorang gadis yang ia kenal. Hus, tadi ada menantu mama. Hehehe. Ayo masuk sayang, sapa sang mama bahagia menatap Clarista. Gitu kalau udah bergabung sampai lupa sama anak sendiri dan mana anak orang, ujar Kenzo berlalu menuju kamarnya, lantaran ia harus mengemas barang-barangnya. Udah, kamu jangan dengerin omongan Kenzo ya sayang. Dia emang agak sedikit gangguan mental. Ujar sang mama sambil tertawa dan mengajak Clarista untuk masuk lalu duduk di sofa yang terletak di ruang tamu. Calon menantu mama mau minum apa? Tanya sang mama. Apa aja mah? Clarista sekalian bantuin ke dapur ya mah? Nggak apa-apa kan? Pinta Clarista tersenyum manis pada mamanya Kenzo. Iya boleh kok sayang. Ayo kita ke dapur, ujar sang mama sambil berlalu mengajak Clarista ke dapur karena mereka ingin membuat minuman. Kamu mau minum apa sayang? Kalau Kenzo sukanya apa mah? Tanya Clarista. Kalau Kenzo sih suka sama jus buah naga dan jus sirsak. Tapi karena berhubungan stok buah naga mama gak ada, jadi kita bikin jus sirsak aja ya sayang, jelas mamanya Kenzo. Kalau Clarista suka sama jus apa? Tanya mamanya Kenzo. Sama kok ma, Clarista suka banget sama jus sirsak dari kecil. Hehehe, jawab Clarista malu-malu. Wah, menantu mama samaan dengan anak mama dong. Serasi deh kalian berdua. Mama doain semoga kalian cepat nikah dan kasih mama cucu. Hehehe, guda mamanya Kenzo pada Clarista. Hal itu membuat wajah Clarista memerah semerah tomat. Hehehe, mama bisa aja, jawab Clarista tersipu malu. Kok gitu sih sayang jawabnya? Aminin ke biar doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya amin. Clarista menggigit bibir bawahnya karena ia merasa sangat gugup. Yaudah ayo kita buat jusnya, ajak mamanya Kenzo pada Clarista. Kini Kenzo sedang mencari-cari di manakah gadis kesayangannya itu. Kenapa belum genap 1,5 jam ia meninggalkan gadis itu? Ia merasa sangat-sangat rindu terhadap gadis kesayangannya itu. Mama, kemana Clarista ma? Tanya Kenzo sambil berteriak memanggil sang mama. Di sini, kami ada di dapur nih, jawab mamanya Kenzo. Ya ampun, sudah kuduga, batin Kenzo. Kalian lagi ngapain mah? Tanya Kenzo yang melirik ke arah dua orang yang sedang tertawa satu sama lain. Ini nih, kita lagi buat jus sirsak buat kamu sama Clarista. Mana mah? Kenzo udah haus soalnya, pinta Kenzo. Sebentar ya sayang, sebentar lagi selesai, jawab sang mama. Nih jusnya. Detik kemudian Clarista lah yang memberikan jus sirsak tersebut pada Kenzo. Iya makasih, gubrak. Aduh, Clarista, lagi dan lagi basahkan baju saya. Maaf, aku gak sengaja, ujar Clarista sambil mengeluarkan senyum canggungnya. Padahal dalam hati ia bersorak bahagia karena membuat si bosnya kesal. Astaga, sudahlah.
Saya sudah tahu akal otakmu itu, ujar Kenzo yang kini tengah berjalan menuju kamar untuk mengganti bajunya yang basah. Wah, kena lo kan sama gue. Seneng banget gue. Makanya jangan berlagak keren di depan gue. Sorak kemenangan Clarissa di dalam hati. Mah, Kenzo mau pindah ke apartemen ya. Nanti setiap libur Kenzo kesini kok, ujar Kenzo sambil merayu sang mama agar diizinkan untuk tinggal sendirian di apartemen. Kamu itu kenapa sih? Mau pindah-pindah? Mama tahu ya akal licik kamu itu. Gak usah macam-macam Kenzo, tegur sang mama. Awas aja ya, kamu kalau sampai apa-apain Clarissa, sambung mamanya Kenzo. Sayang, kalau semisal Kenzo macam-macam sama kamu bilang sama mama ya, biar mama hantam dia pakai. Pakai apa, Ma? Terlebih dahulu Kenzo yang bertanya dan memotong perkataan sang mama. Pakai beton besar dan tebal, jawab sang mama. Ngerti kamu? Sambung sang mama sambil menekan kata beton besar dan tebal tersebut. Iya, Ma, ujar Kenzo sambil menatap tajam ke arah Clarissa. Awas kamu ya. Tunggu pembalasan saya di apartemen nanti. Ketawa kamu yang sekarang akan berubah, dengus Kenzo di dalam hati sambil melirik ke arah Clarissa yang sedang ketawa ketiwi dengan sang mama. Sesampainya di apartemen, Kenzo, Clarissa langsung menuju dapur untuk melihat keadaan dapur yang sudah berapa lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Ya ampun, tidak ada isi sama sekali seperti tuannya sendiri, ujar Clarissa sambil menutup pintu lemari pendinginnya itu. Hei, kamu enak-enakan di sini, sementara aku dari tadi bersihin apartemen kamu yang berantakannya minta ampun. Gak sadar diri ya, ujar Clarissa melihat ke arah Kenzo, lantaran laki-laki tersebut sedang selonjoran di sofa dan asik menonton acara TV yang ia sukai. Hei Clarissa, kamu lupa ya siapa yang bos di sini? Ya suka-suka saya lah. Lagian ini apartemen punya saya. Saya mau nonton kek, mau jungkir balik kek, atau saya akan diam seperti batu, ya terserah saya. Masalahnya apa buat kamu? Jelas Kenzo sambil melirik ke wajah Clarissa sedikit-sedikit, agar Kenzo bisa melihat amarahnya Clarissa di raut wajahnya. Hal itu sangat menyenangkan bagi Kenzo. Kalau kamu lupa, saya bisa mengembalikan ingatanmu seputar kehidupan saya, sambungnya lagi. Sedangkan wajahnya Clarissa memerah karena menahan amarah yang sedang menggebu-gebu terhadap Kenzo. Tak perlu, terima kasih, jawab Clarissa ketus. Aku tahu, pasti ia sedang mengumpatku di dalam hatinya, gumam Kenzo yang melirik ke arah Clarissa, lantaran Clarissa sedang menyirami bunga di dalam vas bunga. Gue bahkan dianggapnya sebagai pembantu sekaligus sekretarisnya. Ih, itu manusia memang sangat menyebalkan. Untung aja gue masih bisa menahan amarah gue. Kalau enggak, gue bakalan siram dia pakai air ini dan anggap dia tanaman, gumamnya di dalam hatinya. Bahkan gue gak pernah ngelakuin kerjaan ini di rumah. Wah, membosankan sekali, gumamnya yang terdengar lirih. Capek juga ya membersihkan apartemennya. Mana besar lagi. Kenapa sih dia gak sewa pembantu aja buat ngurus apartemennya ini? Dengus Clarissa, lantaran ia sangat kesal dengan kelakuan Kenzo si bos gilanya itu. Heh, kamu dari tadi gak capek apa? Ngomel gak jelas gitu, tanya Kenzo sambil melihat ke arah Clarissa yang sedang membereskan isi kulkasnya. Emang kenapa? Hah? Ada masalah sama situ? Jawab Clarissa dengan mata yang sangat tajam menatap ke arah Kenzo. Udah berani melawan sekarang ya? Ternyata kamu sudah besar, tanya Kenzo yang geram terhadap Clarissa. Kenapa gak dijawab? Gak berani ya? Ujar Kenzo sambil tertawa melihat Clarissa yang tak berani menggubras pertanyaan Kenzo. Kalau bukan bos, udah habis kamu sama aku, gumamnya. Heh, kamu bilang apa tadi? Udah berani ngomongin bosnya sekarang ya? Ledek Kenzo. Tampaknya Kenzo tidak akan pernah berhenti menjahili Clarissa. WK. Enggak kok, mana ada.
Orang tadi lagi sama angin yang lewat di udara dan cicak yang ada di dinding. Mereka sangat seru diajak bicara, jawab Clarista sambil melirik ke arah dinding. Ya ampun, mana ada angin yang bisa diajak bicara dan cicak di dinding apartemen saya, Clarista, ujar Kenzo sambil melirik ke arah Clarista. Jam menunjukkan pukul 21.30 malam. Clarista telah selesai mengerjakan semua pekerjaan yang diperintah oleh Kenzo. Aku mau pulang. Semua pekerjaannya sudah selesai semua, pinta Clarista sedari tadi meminta pulang. Namun permintaannya tidak digubris sama sekali oleh Kenzo. Aku mau pulang, Kenzo, teriak Clarista di depan wajah Kenzo. Bisa nggak usah teriak-teriak. Saya bisa dengar tanpa kamu harus berteriak, ujar Kenzo yang melayangkan tatapan tajam ke arah Clarista. Terus, dari tadi aku bilang lembut, kamu nggak dengar. Makanya aku teriak biar kuping kamu bisa berfungsi dengan baik, jawab Clarista dengan muka yang sangat kesal. Memang sengaja, batinnya. Baiklah, ayo cepat bersiap-siaplah, nanti saya antar kamu, ajak Kenzo. Enggak usah, aku bisa pulang sendiri aja, nggak perlu diantar, ketus Clarista. Hei, kamu ini, tadi kenapa kamu teriak-teriak kalau kamu nggak mau diantar sama saya? Dengus Kenzo yang sangat kesal melihat tingkah laku Clarista. Kan tadi cuma minta izin buat pulang, Pak Kenzo, bukan nyuruh anterin pulang. Kalau kamu bukan gadis kesayanganku, sudah habis kamu malam ini, ujarnya di dalam batinnya. Sudahlah, saya tidak menerima penolakan, kamu mengerti? Baiklah, bos pemaksa, jawab Clarista, yang akhirnya terpaksa menerima tawaran bos gilanya ini. Kini Clarista sudah sampai di depan pintu utama rumahnya. Namun ia mengendap-endap masuk ke rumahnya agar tak ada satu orang pun tahu kalau ia pulang terlambat. Kemana aja kamu? Baru pulang jam segini, tanya Caka. Ia menangkap basah Clarista yang mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Clarista habis lembur, Bang. Soalnya kan baru masuk, jadinya tugas banyak yang menumpuk, Bang, jawab Clarista sambil menatap ke arah Caka. Tadi kamu pulang sama siapa? Tanya Caka. Diantar teman. Enggak, naik taksi, Bang. Iya, Clarista baru inget soalnya, hehehehe, jawab Clarista yang sangat gugup melihat ekspresi kakaknya yang saat ini tengah menginterogasinya. Oh begitu. Tapi kenapa kamu gugup bicaranya? Tanya Caka lagi. Enggak kok, Bang. Siapa bilang Clarista gugup? Enggak sama sekali bahkan, jawab Clarista berusaha tenang dan seperti biasanya. Baiklah, sekarang masuk ke kamar, lalu tidur, kamu mengerti? Tita sang kakak, lalu pergi meninggalkan Clarista yang kini sedang terpaku menatap kepergiannya. Iya Bang, Clarista masuk dulu ya. Aku tahu siapa orang yang mengantarmu, Dek, ujar Caka di dalam hatinya. Keesokan paginya, Clarista bangun lebih awal, lantaran ia ingat bahwa sebelum berangkat ke kantor, ia harus pergi ke apartemen bosnya itu. Bang, Clarista pergi ke kantor dulu ya. Assalamualaikum, abangku yang ganteng dan baik hati, ujar Clarista sambil mencium tangan kanan sang abang. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Clarista, kalau nyetir jangan ngebut ya, Dek, ujar sang abang kepada Clarista. Iya, abangku yang bawel. Ujar Clarista sambil mencium kedua pipi sang abang. Tumben anak itu pergi pagi banget, ujar Caka lantaran heran, karena tidak biasanya adik bungsunya pergi kerja sepagi ini. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu berasal dari Clarista, karena ia tak memegang kunci apartemen Kenzo. Alhasil ia harus mengetuk pintunya terlebih dahulu. Permisi, Pak. Permisi. Halo, gak ada orang apa?